Di sini dia berbicara tentang pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem mengubah seketika cara pandang orang-orang yang berkumpul di sekitar itu. Jadi ayat 1 sampai 13 dia berbicara, Petrus berbicara, atau kisah para rasul ini bercerita tentang kisah yang dihadapi oleh para rasul pada waktu itu, bahwa ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus tercurah dalam hati mereka, mengubah kehidupan orang-orang yang hadir pada waktu itu, sehingga mereka semua berbicara dalam bahasa mereka masing-masing, sehingga membuat para murid, para orang-orang yang berkumpul di situ, mereka tercengang, mereka bingung, masa setiap orang yang ada sini berbicara menurut bahasa mereka sendiri? Kira-kira kuasa apa yang terjadi? Kira-kira mereka tahu bahasa ini dari mana? Nah, itu sudah pergerakan dari turunnya kuasa Roh Kudus. Tapi ketika para murid yang ada di situ mereka dengar, tapi juga setiap orang yang hadir di situ mereka dengar, ada orang yang berbicara baik itu dari bahasa yang mereka pakai, mereka bingung lagi, mereka ragu, mereka bilang, orang-orang ini dong gila kan? Masa mau bicara dengan bahasa yang belum pernah kita dengar? Nah, ini berarti ada banyak orang yang belum mengerti tentang maksud Tuhan. Ada banyak orang yang belum mengerti tentang kuasa Roh Kudus. Hati mereka itu tertutup sehingga roh tidak bisa masuk. Roh yang baik tidak bisa masuk. Yang menguasai hati pikiran mereka pada waktu itu adalah roh di mana mereka meragukan tentang janji Tuhan. Mereka bilang tidak mungkin Yesus mau memberikan rohnya di atas para murid dan orang-orang yang hadir. Kan Yesus sudah pergi. Nah, itulah yang dirasakan oleh kehidupan orang-orang yang ada pada waktu itu. Kita lihat di dalam firman Tuhan kita ayat yang ke-14 sampai 40. 14 sampai 40 di sini berbicara tentang khotbah Rasul Petrus yang mengubah banyak orang dari tidak percaya dan ragu kemudian bertobat, menyerahkan diri untuk dibaptis. Jadi orang-orang yang tadi tidak percaya itu, orang-orang yang tadi ragu, orang-orang yang tadi bingung-bingung, yang tadi bilang, orang-orang ini bicara di bahasa apa? Nah, ketika mereka dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus, mereka sadar, mereka baru tahu, oh iya benar, berarti yang dijanjikan Yesus telah terjadi. Roh Kudus Tuhan hadir dalam setiap hati orang percaya, mau orang Yahudi, orang Yunani, orang-orang semua yang ada berkumpul di situ, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi bahasa-bahasa yang tadi kau pakai itu mereka sedang berbicara tentang besarnya kasih Yesus, perbuatan besar yang Allah laksanakan terjadi di dalam diri Yesus telah digenapi lewat pencurahan Roh Kudus. Baru setiap orang yang dengar khotbah dari Petrus, mereka sadar. Lalu ada yang bertobat, memberi diri mereka untuk dibaptis. Mereka tahu ibadah, mereka rajin ke gereja, mereka mendengar firman, ada lain-lain sebagainya, sehingga jumlah kekristenan bertambah, bukan berkurang, tapi bertambah. Ada banyak orang yang bertobat, lalu memberi diri mereka untuk dibaptis, percaya kepada Yesus. Nah, Yesus juga berkata kepada Rasul Petrus dan para murid bahwa kamu akan pergi, bukan saja kamu memberitakan Injil di Yerusalem, tapi kamu akan pergi memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Kita yang ada di Papua mendengar firman. Itulah pergerakan dari turunnya kuasa Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, kita membentuk gereja, membentuk persekutuan, jangan bilang itu manusia yang bentuk, bukan para pendeta yang bentuk, tidak. Itu karena
waktu kita selalu berteduh. Tapi karena ada Roh Kudus, kita tahu 6 hari kita kerja, hari Minggu kita istirahat untuk datang ke gereja. Itu karena Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, apapun yang kita pikirkan jahat, tapi Roh Kudus ada dalam hati kita, pikiran kita bisa berpikir yang baik. Karena itu Bapak Ibu, Rasul Paulus